King Faz Arafik tak mampu membendung air matanya kala putra pertama Fairuz Arafik itu tak bisa berjabat tangan dengan ulama kenamaan dari negeri Tarim Yaman, Habib Umar bin Hafiz, ketika dalam sebuah kajian. Ditemani ayah sambungnya Sony Septian, King Faz tampak antusias lantaran bakal bertemu dengan ulama besar. Sayangnya di akhir acara, King Faz tak bisa mendekat, apalagi berjabat tangan dengan Habib Umar bin Hafiz karena penuh sesak para jamaah yang ingin bertemu dengannya. Abang sedih karena Habib Umarnya keburu pulang, gak sempat foto karena ada rebutan. Aku bilang gak apa-apa, besok sama ikut Dedi, insya Allah besok ketemu. Gak boleh nangis. Ya pulang sekolah, biar pulang sekolah samperin Dedi, oke? Ya. Nanti syuting, insya Allah besok. Itu sebenarnya kita kemarin lagi ada acara dan alhamdulillah berkesempatan ketemu dengan Habib Umar juga. Jaraknya kita dekat sebenarnya, jaraknya dekat, cuma kan sehabis acara itu kan ada sesi tanya jawab apa segala macam dan ada kesempatan untuk berfoto bersama kan. Niatnya tuh kayak pas tuh dari awal tuh pengen banget foto sama beliau, terus pengen tadi doain gitu, terus pengen kasih sedikit nasihat biar dia tetap istiqomah, biar dia tetap semangat untuk menjadi hafiz Quran. Cuma ternyata nggak dapet kesempatan itu karena kan harusnya sebenarnya ada giliran-gilirannya gitu kan. Row pertama foto, abis itu row kedua. Kita di row kedua, tapi di row pertama yang harusnya cuma sekedar foto abis itu gantian, mungkin karena banyak sekali orang yang cerita dengan beliau, jadi kayak nggak mau kehilangan kesempatan untuk ambil selfie, ambil cium tangannya atau doa minta apa di air apa segala macam. Jadi karena situasi sudah semakin crowded, semakin banyak karena banyak yang cinta sama dia. Jadi akhirnya sama panitia udah diudahin dulu deh, jangan foto, kasih sama Habibnya. Sebenarnya kalau ditanya kita disuruh maju aja, cuma kan kita kan nggak ada, jangan bang, ingat adabnya, ingat tata tertibnya, karena untuk keberlangsungan acara jangan sampai kita jadi ikut-ikutan nyelonong, jadi nanti adabnya rusak, kita nggak ikut tata tertib, karena kan kasihan kan Habib Umar juga pasti kan capek dan lelah gitu kan, dia harus lihat kemana-mana, dakwah kemana-mana. Jadi udah kita mendingan itu kita tunggu aja sampai nunggu giliran dipanggil. Wajar jika Faz kecewa, apalagi ia menaruh harap bisa didoakan Habib Umar bin Hafiz, salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, agar terus istiqomah dalam menghafal Al-Quran yang selama ini ia jalani. Tapi sayangnya bujuk rayu Sony sepertinya tak membuahkan hasil. Ia tetap merajuk agar bisa kembali bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz. Habis itu harusnya giliran kita gitu kan, ternyata karena Habib disuruh masuk, abang kayak kecewa gitu ya, kan harusnya habis ini giliran abang gitu. Terus dia kayak nangis gitu, aku mau foto, aku mau ketemu apa segala macam. Ngeliat dia kayak gitu jadi kayak ngerasa bangga dan sedih sih, dia secinta itu gitu loh sama abang. Emang Masya Allah dia tuh sebenarnya suka banget hal-hal yang berbau agama, kayak kita suka kasih tonton tayangan-tayangan YouTube-nya agama-agama, ustadz ulama-ulama. Dan begitu tahu dia mau diajak itu pun sebenarnya dia, kalau logikanya anak kecil diajak kayak gitu sebenarnya berhak untuk nolak gitu ya. Tapi dia ikut dengan semangatnya gitu. Bahkan dia sempat kayak terharu ketika pertama Habib masuk, sambil ngaji menjelaskan gitu kan. Terus dia ngeliat Dedinya juga nangis sama dia, diseka air mata Dedinya terus dicium. Jadi dia kayak merasakan dan dia memang cinta gitu, dan dia nyaman gitu. Berarti apa yang disampaikan sampai ke hati dia juga gitu. Meski usianya masih belia, Faz sudah mampu menghafal Al-Quran. Bahkan ia pun kerap tampil membacakan beberapa surat Juz 30 di hadapan publik. Dan yang paling membuat publik kagum adalah ketika Faz secara spontan melakukan sambung ayat dengan Maryam, putri Oki Stiana Dewi. Dari sambung ayat itu membuat warganet mendoakan jika keduanya bisa menjaga hafalannya dan tentunya memahami kandungan dalam setiap ayat yang ada dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هو
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم نرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Maryam itu karena memang dia fokus udah mulai belajar Quran yang betul-betul itu dari umur 2 tahun sebetulnya. Sehingga setiap hari dia belajar Quran sehari 2 jam. Jadi ketika diminta kapanpun ya dia ya udah ayo gitu. Jadi kemarin juga ketemu sama Abang Fas ya Kak ya dalam satu acara, terus kita spontan aja, Abang Fas kita sambung ayat yuk gitu. Jadi nggak ada latihan, nggak ada persiapan apa-apa, langsung kita rekam aja dan alhamdulillah Abang Fasnya juga lancar, Maryamnya juga lancar. Kalau ngaji memang mami dedinya udah tahu dia mau ngaji karena kan dilatih juga, jadi dedinya ayo abang di rumah ngaji dulu, udah maksudnya dibantu untuk melancarkan lagi karena memang hafalan-hafalan yang abang hafalkan itu semuanya memang selalu diulang lagi. Kita sebagai orang tua itu mensupport, jadi nggak hanya guru ngaji kan cuma seminggu kayak Kan dia bisa hafalannya bisa menambah lagi. oh masya Allah, jadi saling belajar ya. Iya. Aku seneng sih anak-anak kayak gini, pas bertambah temen tuh jadi bisa belajar kan gitu loh. Jadi bisa belajar maksudnya nggak Fas aja yang belajar, tapi aku selalu bilang sama dia, abang kita nggak boleh jadi anak yang gampang puas hati, tapi bagaimana caranya bahwa kita merasa kita harus ilmu kita nih masih kurang, nggak boleh kita ngerasa cukup. Jadi biar dia menggali terus semakin banyak ilmu yang didapat gitu. Menggali tanah. Anaknya sih fokus ngaji aja, cuman saya senang ketika ada Maryam atau ada Abang Fas atau anak-anak manapun lah yang mereka hafal Quran, kemudian mereka syiar supaya jadi contoh untuk anak-anak lain bahwa kita boleh kok jadi apapun, kita boleh kok les ini itu berkegiatan menjadi orang-orang yang hebat di bidang masing-masing. Cuma sebagai seorang muslim alangkah baiknya kalau ada Quran setiap hari di hati kita, di pikiran kita, di lisan kita. Betul, Maryam karena memang cita-citanya menjadi ustadzah, jadi saya pikir yang paling penting ya selain penguasaan ilmu agama adalah bahasa Arab. Bahasa Arab adalah kunci untuk mendalami agama Islam lebih dalam. Tanpa bahasa Arab susah ya untuk mendalami agama Islam. Sehingga dari kecil, kalau anak-anak kecil itu belajar bahasa itu sangat cepat. Sehingga Maryam sejak kecil memang dimasukkan sekolah yang berbahasa Arab. Dan dia alhamdulillah sekarang umurnya 8 tahun karena guru-gurunya orang Arab, teman-temannya Arab, jadi dia fasih memang. Dan kefasihan bahasa Arab itu membuat dia jadi lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran atau melafadzkan ayat-ayat Quran. Selain mampu menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, Fas juga memiliki kepribadian yang santun terhadap orang yang lebih dewasa darinya. Lantas benarkah didikan Sony dan Fairuz mampu membuat Fas menjadi anak soleh? Benarkah Sony dan Fairuz menambahkan pelajaran privat tambahan dalam menghafal Quran? Mudah-mudahan semua anak-anak bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Itu yang paling terpenting buat kita berdua ya sayangnya gitu. Akhlaknya baik, jadi anak yang rendah hati, nggak sombong ya gitu. Itu yang paling penting buat kita, setinggi apapun dia tetap menjadi orang yang low profile, yang ramah sama semua orang. Itu terus juga diberikan kesehatan, kita semua sekeluarga diberi kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, selalu dilimpahkan kebaikan. Mau fokus ke anak-anak, bisa ngebahagiain mereka, bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang jauh lebih baik lagi ya. Dalam pertama paling terpenting adalah di agamanya dulu. Insya Allah nanti akhlaknya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terus kita juga sebagai orang tua lebih banyak belajar lagi. Kesolehan Fas membuat Sony dan Fairuz bangga dan juga terharu. Pola asuh yang dilakukan Sony dan Fairuz mampu menjadikan Fas sosok yang santun dan budi pekerti yang baik. Dari Fas kecil umur 5 tahun Fas sudah puasa full. Nah di 5 tahun itu pun kita kayak dari dia ke 4 tahun kan sudah belajar tuh, begitu masuk usia 4 tahun itu ditanyain, abang kuat nggak? Nah di saat mulai full itu juga kita nggak pernah, kamu harus puasa. Saya nggak pernah gitu sama anak. Aku sama suami tuh selalu ngajarinnya lebih biar dia tuh mencintai agamanya, mencintai Islam gitu, mencintai apa yang kehidupan yang dia lakuin gitu loh.
diajarin puasa itu apa, pahala yang didapat tuh apa. Nah terus juga kalau di anaknya misalkan, abang kuat nggak? Abang kuat mami, ya udah diterusin gitu. Nggak ada, nggak boleh ya kamu harus gini-gini gitu. Kita nggak mau kayak gitu gitu. Jadi dari anaknya sendiri kalau memang diajarin kecil dulu, nanti kan di saat sudah wajib jadi terbiasa kan gitu. Tapi diajarinnya jangan sampai nakutin anaknya jadi akhirnya takut akan itu kan, gue nggak mau, takut gue puasa gitu, kayak kok seserem itu sih gitu. Sebenarnya kalau diajarinnya pelan-pelan masuk ke hati, seperti kayak kita ngomong ke sahabat kita sendiri kan, insya Allah anaknya juga akan paham dan ngerti, dan buktinya dia happy aja ya sayang. Lantas, akankah ada niatan untuk Fairuz dan Sony untuk menyekolahkan Fas di Tarim Yaman di pesantren milik Habib Umar bin Hafiz, mengikuti jejak anak Faang Wali yang mendapatkan tiket khusus untuk bisa menimba ilmu agama di sana? Semoga abang tetap istiqomah jalannya, semakin semangat menghafalnya, semangat terus belajar, dan yang terpenting adalah fokus yang paling penting. Amin.